Warung kopi itu kecil aja, cuma dari kayu bekas, beratapkan seng yang kalau hujan bunyinya berisik banget. Tapi anehnya, entah kenapa tempat itu makin kesini makin ramai. Warung milik Bu Sarti, janda tua yang dulunya susah banget jualan, sekarang tiap malam kayak pasar malam. Orang nongkrong sampai duduk di motor, ngerubung Mahamaya plastik yang ditaruh sampai trotoar. Padahal ya, warungnya cuma jualan kopi, gorengan, sama mie instan. Tapi pengunjungnya ada aja terus, dan gak pernah sepi. Bahkan pernah, waktu malam Jumat Kliwon, jam 2 pagi, masih ada 2 motor yang baru datang. Darto sampai mikir, ini warung kopi apa dukun pelet? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Darto itu pemuda kampung yang belum punya kerja tetap, kadang bantuin angkut gabah, kadang jadi tukang parkir dadakan pas hajatan. Tapi dia suka nongkrong di warung kopi Bu Sarti, karena wifi Nia kenceng. Ya, lo denger bener, di tengah kampung yang sinyalnya labil kayak hubungan mantan, warung itu punya wifi yang super stabil. Gratis pula. Awalnya Darto nggak curiga apa-apa, semua terlihat biasa aja. Tapi malam itu, sekitar jam 1:30, dia jadi orang terakhir di warung. Udah pada bubar, cuma dia yang masih ngopi sambil scroll TikTok. Bu Sarti waktu itu lagi nyapu-nyapu bagian belakang. Lampu di dapurnya rimang-rimang. Cuma satu bohlam 5 watt yang warnanya kuning. Darto sempat melirik ke arah dalam karena dengar suara gesekan sendok jatuh. Tapi yang dia lihat malah bikin bulu kuduknya merinding. Ada sosok kecil, kira-kira sepinggang orang dewasa, lari cepet banget dari arah dapur ke belakang lemari kayu yang nangkring di pojok warung. Gak kelihatan mukanya, cuma bayangan cepat banget. Tapi anehnya, kakinya gak kedengeran nginjek lantai. Hening, kayak melayang. Darto langsung nengok ke Bu Sarti yang masih nyapu santai. Bu, itu barusan siapa ya? Kayak ada anak kecil lari, tanyanya. Bu Sarti cuma diam sebentar, senyum pelan, lalu jawab, "Wah, Mas Darto ngopi terlalu malam. Mungkin halu ya, hehe." Jawabannya gak meyakinkan, bukan ngeledek, tapi lebih kayak natap-nutupin sesuatu. Darto ngerasa ada yang gak beres. Tapi ya, siapa dia? Cuma pengangguran kampung yang nebeng wifi. Dia gak punya hak buat nanya lebih jauh. Tapi kejadian aneh gak cuma sekali. Sejak malam itu, setiap Darto nongkrong sendirian di warung itu, dia ngerasa ada yang ngelihatin dari balik dinding bambu. Suara cekikikan kecil kadang kedengeran, tapi begitu dia nengok, kosong. Cuma gelap dan bau semacam kemenyan samar-samar. Darto mulai cerita ke teman-temannya, tapi kebanyakan cuman ketawa, bilang dia kurang tidur. Tapi satu orang, namanya Eko Taimennya sejak kecil ngomong serius banget. "Lo pikir lo doang yang pernah lihat tuh?" "Gue juga, malah gue pernah lihat 2. Mereka kayak anak kecil, tapi botak semua. Lari di belakang warung waktu Bu Sarti lagi enggaduk kedak air panas." "Botak semua?" Darto nanya sambil merinding. "Iya, tapi yang bikin gue gak bisa tidur, mereka gak punya mata tuh, cuma bolong hitam." Darto diem, mulutnya pahit, dadanya dingin. Semakin hari, cerita demi cerita mulai muncul. Ternyata bukan cuma dia dan Eko, beberapa orang yang suka nongkrong sampai larut juga pernah ngalamin hal-hal aneh. Ada yang lihat bayangan kecil manjat tiang listrik, ada yang bilang uang mereka hilang habis dari warung, lalu ada satu kejadian yang bikin geger. Uang kas RT tiba-tiba hilang, disimpan di laci kamar Pak RT, dikunci, tapi pas pagi hilang semua. Anehnya, nggak ada bekas congkelan, pintu juga masih dikunci. Orang-orang mulai berbisik soal tuyul. Tapi ya, mana ada yang berani nunjuk langsung ke Bu Sarti. Dia dikenal baik, murah senyum, bahkan sering sedekah buat masjid. Tapi sejak keanehan itu makin sering muncul, orang mulai jaga jarak. Ada yang diam-diam nuduh, ada juga yang cuma berani cerita kalau udah jauh dari warung. Tapi satu hal yang bikin Darto makin curiga adalah rutinitas Bu Sarti setiap malam Jumat Kliwon. Warung tutup lebih awal, padahal biasanya paling rame. Kalau ditanya kenapa, jawabannya cuma, "Saya capek, Mas." Tapi Darto pernah nguping waktu dia jalan pulang lewat belakang warung. Sekitar jam 3 dini hari, dia dengar suara orang komat kamit dari dalam. Bukan suara sholat atau dizikir, tapi kayak bahasa aneh yang gak dia ngerti. Diikuti bunyi ketukan pelan di lantai, kayak anak kecil mukulin ubin, dan baunya. Bau amis campur menyan, bukan kayak kemenyan biasa, tapi lebih tajam, sampai bek mual. Malam-malam berikutnya, Darto mulai jarang nongkrong. Dia lebih sering di rumah, apalagi setelah tahu cerita dari Pak Slamet, tukang becak tua yang pernah kerja jadi tukang bersih-bersih di warung Bu Sarti dulu.
Warung itu udah nggak biasa. Tuh, kata Pak Slamet sambil ngudut. Sejak suaminya Bu Sarti meninggal, aku udah ngerasa ada yang berubah. Darto diam, mendengarkan. Dulu warung itu sepi. Iya, tapi setelah dia pulang dari ziarah entah kemana, warungnya berubah. Premen doduk, uangnya kayak nggak habis-habis. Dan pernah aku lihat sendiri, waktu tengah malam, dia buka mangkok besar di dapur. Isinya bukan makanan, tapi boneka kecil dari tanah liat. Dan tiap malam Jumat, boneka itu dikasih semacam darah. Entah darah apa, Darto nalan ludah. Kepala mulai pusing, boneka tanah liat, darah. Sejak itu aku resign. Gaji dikasih banyak, tapi hati nggak tenang. Tambah Pak Slamet, malam itu Darto nggak bisa tidur. Di luar angin bertiup kencang. Daun pisang bergesekan menimbulkan suara semacam desisan. Lalu tepat pukul 2 pagi, dia dengar suara langkah kecil di depan rumahnya. Buru-buru dia matikan lampu, ngintip dari jendela, gak ada siapa-siapa. Tapi pas besok paginya, Darto nemu uang recehan berserakan di depan pintu. Uang logam 500-an lusuh, ada bekas tanah kering. Di tengah-tengahnya, ada satu koin yang berbeda kayak uang kuno, tapi warnanya hitam dan agak licin. Darto cuma bisa duduk lemas. Dia tahu, apapun yang Bu Sarti lakukan di warungnya, udah mulai keluar batas. Dan yang paling mengerikan, tuyul-tuyul itu sekarang mulai berkeliaran di luar warung. Darto kira semua bakal tenang kalau dia nggak lagi nongkrong di warung Bu Sarti. Tapi ternyata, justru sejak dia menjauh, gangguan itu makin sering datang. Dan bukan cuma ke dia aja, tapi juga ke beberapa warga lain di RT 4, tempat tinggalnya. Semua bermula dari cerita Pak Joko, tetangga sebelah rumah yang kerja di bengkel. Suatu pagi, Pak Joko ngamuk-ngamuk di depan rumah sambil nunjukin dompetnya ke istrinya. Aku yakin banget tadi malam dompet ini penuh. Isinya 700.000 buat bayar utang ke tukang bangunan. Tapi sekarang cuma tinggal uang logam 2.000-an. Berserakan di bawah lemari. Istrinya bingung, karena kunci pintu rumah juga nggak rusak. Laci tempat Pak Joko naruh dompet pun masih rapid. Nggak ada tanda dibobol maling. Tapi anehnya, uang kertasnya hilang semua. Yang tersisa cuma recehan, yang kayak dilempar asal dari tempat tinggi. Waktu cerita itu nyampe ke kuping Darto, dia langsung merinding. Karena seminggu sebelumnya, dia juga ngalamin hal yang hampir sama. Cuma dia nggak berani cerita. Waktu itu, dia baru dibayar kerja borongan panen padi. Dapat 500.000, dia simpan dalam amplop, masukin ke bawah bantal. Tapi besoknya, uangnya hilang. Di lantai, dia nemu uang logam 500-an bertebaran dari ruang tamu sampai dapur. Waktu dia pungutin, jumlahnya nggak nyampe 15.000. Dan anehnya, beberapa uang receh itu kotor banget, kayak habis dikubur di tanah basah. Ada juga yang baunya amis. Darto masih berusaha mikir logis. Mungkin tikus, mungkin lupa naruh di mana, atau mungkin dia kecolongan sama anak kecil iseng. Tapi tiap kali dia mau meyakinkan diri, bayangan kecil di belakang warung Bu Sarti terus menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, keluhan serupa mulai bermunculan. Bu Tini, penjual kue basah, cerita ke ibu-ibu PKK, kalau uang setoran kue buat belanja bahan hilang malam itu. Bu Sri, yang jualan sembako juga ngalamin hal serupa. Semua kejadiannya sama. Uang hilang, nggak ada jejak maling, dan ditinggalin uang receh yang berserakan di tempat-tempat aneh. Puncaknya, ada satu kejadian yang bikin warga benar-benar gempar. Rukun, kepala RT 4 tiba-tiba nyamperin warga lewat toa masjid dan minta semua kumpul di balai RT malam itu juga. Waktu semua orang udah duduk lesehan, Pak Rukun nyalain mic dan langsung ngomong serius. Saya nggak mau main tuduh, tapi akhir-akhir ini kita semua ngerasa uang sering hilang dengan cara yang nggak masuk akal. Banyak warga ngeluh, dan lebih parahnya, setiap kejadian pasti selalu ninggalin jejak sama. Uang recehan, berbau amis, dan kadang ditemukan di tempat yang mustahil, kayak di atas lemari atau di bawah tikar yang dijahit rapat. Warga saling pandang-pandangan. Suasana malam itu tegang, sunyi, cuma suara jangkrik dan kipas angin yang nyaris kalah sama detak jantung. Dan, lanjut Pak Rukun, beberapa orang mengaku pernah melihat sosok anak kecil botak, lari-lari malam-malam, parking di rumah mereka sendiri. Beberapa orang langsung melirik ke satu arah, ke tempat duduknya Bu Sarti. Sarti malam itu datang pakai kebaya hitam dan selendang merah. Duduk paling belakang, gak banyak bicara, cuma senyum-senyum aja. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran orang yang dicurigai Pak Rukun. Walau sadar arah pandangan warga, tetap jaga netralitas. Dia cuma menekankan untuk waspada, saling menjaga rumah, dan mulai pasang senter di tiap sudut kampung. Tapi semua orang tahu, mereka semua udah curiga ke satu orang yang sama,
Tapi dasar lidah bisa nahan, mata dan mimik nggak bisa bohong. Bahkan anak kecil pun kayaknya bisa ngerasain hawa beda dari Bu Sarti. Setelah pertemuan itu, gangguan justru makin jadi. Darto suatu malam kebangun karena kakinya dingin. Waktu dia buka mata, dia lihat bayangan kecil berdiri di pojokan kamar. Tingginya cuma setinggi meja belajar. Mukanya nggak jelas, tapi kepala botaknya mengkilap kena cahaya dari ventilasi. Darto cuma bisa melongo. Badannya nggak bisa gerak, kayak ditindih sesuatu. Tapi dia masih bisa ngedenger suara lirih, cekikikan kecil kayak suara bocah, tapi sumbang, geli dan ngilu di telinga. Dia pengen teriak, tapi suaranya nggak keluar. Tiba-tiba, makhluk itu jalan, pelan-pelan ke arah kasurnya. Darto nyaris pingsan karena takut. Tapi tepat sebelum makhluk itu nyentuh kakinya, ada suara keras dari luar rumah, kayak benda jatuh. Lalu, makhluk itu hilang begitu aja, kayak ditiup angin. Darto langsung bisa gerak. Dia lari keluar sambil bawa senter. Di depan rumahnya, dia nemuin sebuah botol kaca kecil, isinya tanah dan kertas yang udah lusuh. Waktu dibuka, kertas itu berisi tulisan aksara Jawa kuno dan bercak merah yang sudah kering. Besoknya, Darto mutusin buat ngunjungin Pak Karto, seorang dukun sepuh yang tinggal di ujung kampung. Waktu diceritain semua kejadian, Pak Karto diam lama, cuma ngelus-ngelus jenggotnya. Tuh, kalau yang kamu lihat itu kecil, botak dan suka wong, kemungkinan besar itu tuyul, dan tuyul itu nggak akan datang kalau nggak ada majikannya. Majikan, Pak Karto mengangguk pelan. Tuyul cuma ngikut perintah. Mereka nyolong uang buat disetorin ke orang yang manggil. Biasanya mereka nyolong yang gampang. Uang tunai, terutama di rumah-rumah yang energinya lemah atau jarang dibaca doa. Darto makin pucat. Berarti yang manggil tuyul itu, Pak Karto hanya melirik. Nggak bilang langsung, tapi matanya tajam. Tuh, kamu harus hati-hati. Tuyul itu bukan cuma suka uang. Kadang mereka juga suka sama anak kecil. Dan kalau udah keterlaluan, bisa makan korban. Darto nahan napas. Kalau benar di kampung ini ada tuyul, dan kamu yakin siapa majikannya, jangan langsung lawan. Tapi, amati, lihat titik lemahnya. Karena tiap pesugihan pasti ada batas dan syaratnya. Dan biasanya, makin kaya seseorang, makin besar harga yang harus dibayar. Darto pulang malam itu dengan dada berat. Tapi belum sempat dia cerita ke siapa-siapa, besok paginya warga dikejutkan lagi dengan berita. Uang infak masjid hilang, semua terkunci rapi. Tapi recehan berserakan di bawah mimbar. Dan entah kenapa, bau amis itu kembali muncul. Siang itu, suasana kampung Gunting agak lain dari biasanya. Lenggit mendung, angin berhembus pelan, dan anak-anak nggak lagi main layangan atau lari-larian seperti biasa. Mereka pada diam di rumah. Nggak ada suara bola ditendang, nggak ada tawa riuh, bahkan ayam pun seperti lebih tenang dari biasanya. Kampung itu seolah sedang menahan napas. Darto duduk di pos ronda. Matanya sesekali melirik ke jalanan sepi. Baru semalam dia dengar cerita yang bikin dia nggak bisa tidur. Cerita dari Poni di Boka SD kelas 4 yang rumahnya cuma 3 gang dari rumah Bu Sarti. Waktu itu, Ponidi lagi main di dalam rumah sendirian. Emaknya lagi ke pasar, bapaknya kerja. Ponidi cuma main gundu sambil nonton TV, tapi tiba-tiba listrik padam. Dia panik karena rumah jadi gelap banget. Dia langsung nyari senter, tapi belum sempat nemu, dia dengar suara ketukan pelan dari jendela. Tok, tok, tok. Ponidi kira ibunya udah pulang, tapi pas dia nengok, dia malah lihat Enama kecil berdiri di luar jendela, nempel kaca. Badannya kecil, kulitnya pucat, dan matanya, atau lebih tepatnya, tempat matanya kosong, bolong, nggak ada bola mata sama sekali. Anak itu cuma berdiri di sana, diem, nggak ngomong, tapi bibirnya gerak, kayak ngucapin sesuatu yang nggak bisa. Dinja, wajahnya datar, ekspresinya kosong, tapi napasnya terlihat di kaca jendela yang dingin. Ponidi lari masuk kamar, ngumpet di bawah kolong kasur. Tapi suara ketukan itu pindah ke pintu depan, lalu ke pintu belakang, lalu ke dinding kamarnya. Sampai ibunya pulang 1 jam kemudian, Ponidi masih gemeteran. Bahkan ngomong pun susah. Dia demam semalam suntuk. Cerita itu bikin geger warga. Karena bukan cuma Ponidi. Ternyata dalam 3 hari terakhir, ada 3 anak kecil lain yang ngalamin hal serupa. Ada yang lihat sosok kecil berdiri di dapur, ada yang lihat dari loteng, ada juga yang ketemu waktu buka kulkas tengah malam. Dan semuanya bilang hal yang sama. Anak kecil botak, pucat, dan gak punya wajah. Pak Karto dipanggil warga kali ini. Dia datang langsung ke musola kecil kampung buat ngobrol sama para orang tua. Dengan suara pelan, dia bilang, kalau makhluk itu udah mulai nampakin diri ke anak-anak, itu artinya mereka nggak sekadar nyolong uang. Mereka mulai ngasih peringatan, entah dari siapa,
Tapi biasanya, ini pertanda kalau syarat pesugihan belum dipenuhi. Warga mulai berbisik, apa mungkin majikan tuyul itu belum kasih tumbal? Macam, ada aturan yang dilanggar? Beberapa mulai berani terang-terangan ngomongin Bu Sarti. Mereka tahu, gak ada yang berubah dari kampung mereka. Kecuali satu, warung kopi itu, yang tiba-tiba rame, tiba-tiba punya wifi, tiba-tiba bisa nyumbang banyak, pas acara maulid, bahkan bisa nyetor ke masjid sampai jutaan. Semua orang punya mulut. Dan sekarang mulut-mulut itu udah mulai ngomong keras. Tapi Bu Sarti tetap tenang, bahkan seolah nggak tahu apa-apa. Wajahnya tetap ramah, masih sempat nyapa anak-anak yang lewat depan warung. Tapi entah kenapa, anak-anak sekarang semua milih muter jauh. Lebih baik lewat gang kecil daripada lewat depan warung Bu Sarti sore itu. Darto nekat datang lagi ke warung Bu Sarti. Kali ini dia nggak ngopi. Dia cuma berdiri di luar, pura-pura nelpon, sambil ngintip ke dalam. Warung sepi, tapi dari balik dapur, terdengar suara tawa kecil. Tawa anak-anak. Tapi bukan tawa ceria, lebih ke arah tawa pelan yang bikin leher merinding. Hehehe, Darto makin penasaran. Dia nunduk sedikit, lihat ke sela-sela kolong meja panjang warung, dan di sanalah dia lihat mereka. Dua sosok kecil, botak, kulitnya keabuan, duduk jongkok di bawah meja. Tangannya panjang, jarinya banyak, dan matanya kosong, hitam legam kayak lubang. Mereka saling oper-oper uang logam kayak main kelereng. Tapi uangnya bukan koin biasa. Warnanya kusam, ada yang hitam legam, ada yang merah tua kayak habis direndam darah. Seketika Darto mundur pelan, tapi sayangnya, dia salah nginjek papan kayu yang longgar. Krak! Dua sosok itu langsung nengok ke arahnya. Gerakannya cepat, kepala mereka muter kayak diputar paksa, mulutnya terbuka lebar. Tapi nggak ada suara keluar. Darto langsung lari. Dia nggak tahu gimana dia bisa sampai rumah. Kakinya lemas, napasnya nggak karuan, dan malam itu dia demam parah. Badannya panas dingin, dan tiap kali merem, bayangan dua anak kecil itu muncul lagi. Bolong matanya, mulutnya, dan cara mereka nengok kayak patah tulang. Besok paginya, Wogeg, anak Pak Samin, yang masih umur 5 tahun, hilang dari rumah. Nggak ada jejak, pintu terkunci, semua barang masih utuh. Tapi di ranjang tempat si anak tidur, ada uang logam berserakan. Dan di tengahnya, seutas rambut panjang melingkar kayak gelang. Ibu si anak histeris. Semua orang nyari sampai ke sawah, sungai, bahkan ke pinggir hutan. Tapi nggak ada jejak sama sekali. Waktu Pak Karto datang dan lihat semua itu, dia cuma bilang satu kalimat. Pesugihan ini udah mulai minta lebih dari sekadar uang. Malam itu kampung Gunting jadi sunyi mencekam. Sejak hilangnya anak Pak Samin, semua rumah memilih tutup lebih awal. Anak-anak dilarang keluar walau cuma sampai teras. Bahkan suara azan Isya pun terasa lebih pelan dari biasanya. Seperti ditahan oleh udara yang dingin dan berat. Darto yang masih belum pulih dari demam, malam itu gelisah. Badannya udah mulai baikan, tapi pikirannya penuh dengan bayangan dua makhluk kecil yang dia lihat di bawah meja warung Bu Sarti. Makin dia ingat, makin yakin kalau semua keanehan itu memang bersumber dari sana. Tapi masalahnya, siapa yang berani ngelawan Bu Sarti? Dia bukan cuma penjual kopi biasa. Bu Sarti sekarang udah dianggap orang terpandang. Sumbangan ke masjid, ke sekolah, ke acara 17-an. Semua dari dia. Banyak orang yang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Takut sampai ekernia. Malam itu, Darto diketok dari luar. Tuh, bangun, tuh. Suara pelan tapi terburu-buru. Itu suara Eko. Darto buka pintu dengan muka bingung. Eko kelihatan pucat. Lo harus ikut gue sekarang. Gue nemu yang aneh di warung Bu Sarti. Tapi gue nggak berani sendirian. Mereka jalan pelan lewat jalan tikus yang nembus ke belakang warung Bu Sarti. Angin malam pelan, tapi rasanya kayak nembus tulang. Sesekali suara anjing menggonggong di kejauhan. Tapi makin mereka dekat ke warung, suasananya makin hening. Gue lewat sini tadi sore. Tuh, bisik Eko. Dan gue lihat ada sesuatu di bawah warung. Apaan? Eko diem sebentar, lalu pelan-pelan tunjuk ke bagian bawah bangunan kayu warung Bu Sarti. Karena bangunannya sedikit ditinggikan, ada ruang kosong selebar setengah meter antara tanah dan lantai warung. Dulu, kolong itu biasa dipakai buat naruh ember atau kayu bakar. Tapi sekarang, kolong itu ditutup sebagian pakai kain hitam. Dan di balik kain itu, ada suara gemerincing uang receh yang dijatuhkan pelan-pelan. Lalu, suara tawa kecil, cekikikan, dan bau amis itu datang lagi lebih tajam dari sebelumnya. Lo yakin kita aman kok? Bisik Darto sambil mulai berkeringat dingin. Enggak, tapi kita harus tahu tuh. Kalau enggak, kampung ini bakal habis satu-satu. Eko pelan-pelan ambil senter dari sakunya, lalu dia tiarap. Ngintip ke kolong dari sela-sela papan yang terbuka.
Beberapa detik pertama, dia nggak lihat apa-apa, cuma debu, potongan kayu, dan tanah. Tapi setelah matanya terbiasa, dia bisa lihat jelas. Di dalam kolong itu, ada lingkaran batu bata seperti tempat sesajen. Di tengahnya ada mangkuk kecil yang berisi darah kering dan rambut panjang. Di sekelilingnya, 5 sosok kecil duduk jongkok, membelakangi mereka. Mereka semua botak, punggung mereka membungkuk, tangannya panjang-panjang, dan tiap beberapa detik mereka melemparkan uang logam ke tengah lingkaran batu bata. Setiap koin jatuh, mereka tertawa, pelan, geli, tapi nggak ada satupun dari mereka yang punya wajah Darto. Nyaris muntah waktu dia ngintip juga. Salah satu makhluk itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya bergerak ke arah mereka, tapi bukannya muter pelan, kepalanya berputar cepat seperti dipelintir, dan mata kosongnya menatap tajam ke arah mereka berdua. Eko langsung jatuh ke belakang. Senter terlempar, mati. Darto buru-buru narik Eko. Mereka lari terbirit-birit tanpa ngomong sepatah kata pun sampai mereka nyampe ke rumah Eko. Di rumah, mereka duduk gemeteran, ngos-ngosan sambil terus nyebut-nyebut nama Tuhan. Gue lihat tuh, kata Eko akhirnya. Satu dari mereka, mulutnya buka, dan di dalamnya ada lidah panjang banget, keluar ke lantai, ngejilat darah di mangkuk itu. Darto nggak bisa ngomong apa-apa. Pikirannya campur, aduk. Tapi satu hal yang dia sadar, kolong itu bukan cuma tempat tuyul dikandangkan, tapi semacam altar tempot ritual, dan ritual itu masih aktif. Besoknya, Darto dan Eko mutusin buat ngomong ke Pak Karto. Mereka cerita semuanya dari awal sampai akhir. Pak Karto diem lama banget, wajahnya tegang. Saya udah duga dari awal, tapi saya nggak nyangka sampai segini dalamnya, ucap Pak Karto pelan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Darto. Kalau kalian berani, malam Jumat besok, kita buka kolong itu. Tapi harus benar-benar siap, tuyul itu nggak bisa diusir pakai air doang. Harus dihancurkan ikatannya, dan itu berarti kita harus ganggu ritualnya. Malam Jumat pun tiba. 3 orang itu datang diam-diam. Pak Karto bawa sesajen penangkal, beberapa daun bidara, dan kemenyan khusus. Mereka muterin warung jam 2 pagi. Lalu Pak Karto ngaji pelen-pelen sambil buka kain hitam penutup kolong. Tapi saat kain itu dibuka, isi kolong sudah kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada tuyul, nggak ada mangkuk, nggak ada lingkaran batu bata. Yang ada cuma tanah kosong, basah, dan di satu sudutnya, boneka kecil dari tanah liat. Posisinya duduk bersila, mulutnya robek, dan di bawahnya ada gumpalan darah segar yang masih menetes. Pak Karto melotot. Cepat, tutup lagi kainnya. Kita udah ketahuan, tapi terlambat. Udara tiba-tiba jadi panas. Suara jangkrik berhenti. Dari dalam warung, terdengar suara pintu terbuka, dan langkah kaki yang nggak bisa dilihat. Bukan satu, tapi banyak, kecil-kecil, lari ke segala arah. Lalu, warung itu mengeluarkan suara erangan rendah. Erangan anak-anak. Darto mulai nggak bisa tidur. Sejak malam pertama, ia dengar suara-suara aneh dari kolong rumahnya. Bukan cuma langkah kaki kecil, tapi ada suara ketawa cekikikan. Suara kayak anak kecil yang lagi main, tapi suaranya tuh geli. Bukan lucu, tapi ngeri. Suara itu nggak keras, malah pelan banget. Tapi justru itu yang bikin bulu kuduk berdiri. Pelan tapi jelas, ketawa kecil yang kayak ditahan, kayak makhluk itu lagi seneng, tapi juga nggak mau ketahuan. Darto awalnya kira itu tikus, tapi nggak ada tikus ketawa. Kan, malam itu, jam 2:15, hujan baru reda, Darto lagi baring di dipan kayu, lampu dimatikan, cuma ada cahaya redup dari luar. Ia baru mau merem waktu suara itu muncul lagi. Hihihihihi, hihi, langsung merinding seluruh tubuhnya. Suara itu dari bawah dipan. Darto refleks narik kakinya, takut ada yang nyenggol, tapi nggak ada apa-apa. Ia diam, mulutnya komat kamit baca ayat, tapi dadanya makin sesak. Lalu dia dengar suara klek-klek-klek, seperti kuku kecil digaruk. Ke papan kayu bawah tempat tidur. Allahu Akbar, bisik Darto. Ia ambil senter dari samping tempat tidur. Tangan gemeteran. Ia nyalakan pelen-pelen, terus arahkan ke bawah dipan, kosong. Tapi begitu senter dimatikan, hehehe, main yuk. Darto langsung bangun dan lari keluar rumah. Di luar, hujan gerimis lagi. Udara dingin, tapi lebih dingin lagi rasa di punggungnya. Dia nggak berani masuk rumah lagi malam itu. Duduk aja di teras, berselimut sarung, sampai ayam jago berkokok. Besoknya, ia cerita ke Pak Deroni, orang tua kampung yang udah pengalaman soal hal-hal aneh. Pak Deroni cuma geleng-geleng dan bilang, "Wis tu le, kowe wes disenggol. Ojo masing-masing disenggol apa? Pak Ji, Bu, sarti kue.
Enggak sendirian. Lah nenek pancen bener dugaanmu. Berarti dia majikane. Darto makin bingung. Majikan tuyul? Gitu maksudnya Pak De? Pak De Roni nggak jawab. Cuma kasih satu nasihat. Jangan pernah tidur di rumahmu pas malam Jumat. Tuyul paling aktif malam itu. Dan jangan ngelawan. Nek wes kepilih, ya dijaga hatimu. Darto nelan ludah. Malam Jumat itu tinggal 2 hari lagi. Dan ia udah ngerasa sejak 2 malam terakhir, suara-suara itu makin sering, makin jelas. Bahkan ada malam di mana dia bisa dengar suara kayak seseorang jalan-jalan di dapur. Padahal pintu rumahnya dikunci semua. Bahkan, Darto sempat nemu uang receh berserakan di meja makan. Padahal dia nggak pernah naruh uang di situ. Uang-uang itu bau amis, kayak bekas disimpan di tempat yang lembab dan kotor. Malam berikutnya, Darto coba pasang cermin kecil di tiap sudut rumah saran dari Pak De Roni. Katanya tuyul benci ngelihat wajahnya sendiri. Tapi yang terjadi justru lebih menyeramkan. Sekitar jam 1 malam, dia ngelihat pantulan di cermin dekat jendela dapur. Ada sosok kecil, hitam, botak, dan matanya kosong. Tuyul itu berdiri di luar jendela, tapi nggak ngintip. Dia cuma ngaca dan senyum lebar banget, kayak anak kecil yang bangga karena berhasil nemu mainan baru. Darto nggak bisa tidur lagi malam itu. Dan ia sadar satu hal, ini bukan lagi gangguan. Tuyul itu udah nganggep rumah Darto sebagai mainan barunya. Malam itu Darto nggak bisa tidur. Hatinya kayak diremas-remas. Sejak kejadian siang tadi, wajah Bu Sarti terus terbiang-biang di kepalanya. Tatapan dingin perempuan tua itu, senyum tipis yang nggak jelas maksudnya, dan caranya bicara yang kesannya kayak ngancam semuanya bikin Darto makin nggak tenang. Apalagi waktu dia ingat betul kata-kata Bu Sarti di depan rumahnya tadi. Kadang, yang kita pikir kecil itu yang paling berbahaya. Darto duduk di tepi ranjang, lampu kamarnya udah dia matiin, tapi matanya masih nyala. Jendela ditutup rapat, gorden ditarik, tapi angin malam tetap menyelinap lewat sela-sela dinding kayu. Darilu, terdengar suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Tiba-tiba, kriit, kriit, kriit. Suara itu muncul lagi. Langkah kaki kecil, pelan, teratur, seperti anak kecil yang lari-lari, tapi nggak kelihatan. Darto langsung berdiri. Deg-degan, dia ngambil senter kecil dari bawah bantal dan ngidupin. Cahaya kuning dari senter menyorot ke sudut-sudut kamar. Nggak ada apa-apa. Tapi suara itu makin deket. Kriit-kriit. Darto nekat. Dia keluar kamar, nyusuri lorong rumah yang gelap, masuk ke dapur, lalu ke belakang. Lampu belakang udah mati sejak beberapa hari. Katanya kabel digigit tikus. Tapi malam ini, lampu itu nyala sendiri, remang-remang, kedip-kedip, dan di bawah lampu yang kedip itu ada bayangan kecil, kayak anak kecil, tapi kepalanya botak, badannya kotor, dan matanya putih semua. Tuyul. Darto langsung mundur. Nafasnya ngap-ngapan. Tapi sebelum dia bisa kabur, si tuyul itu nengok, matanya ngelotot, senyumnya lebar, daun tenggak, nunjuk ke arah satu tempat, ke arah rumah Bu Sarti. Pagi harinya Darto udah tekad bulat. Dia nggak bisa diem aja. Kalau bener tuyul itu dari rumah Bu Sarti, dia harus tahu, harus ada yang jelasin. Tapi dia nggak mau gegabah. Dia mutusin buat ngajak Pak Surip, tetangga sebelah yang udah tinggal di kampung itu sejak tahun 80-an, Pak. Saya mau nanya soal Bu Sarti, kata Darto waktu duduk di beranda rumah Pak Surip. Kopi udah diseduh, rokok udah ngebul. Pak Surip sempat diem, lalu ngelirik kanan kiri. Kenapa kamu nanya? Darto cerita semuanya. Dari suara langkah, tuyul, sampai tatapan aneh Bu Sarti. Wajah Pak Surip makin lama makin pucat. Kamu yakin? Tuyulnya nunjuk ke rumah Bu Sarti. Darto ngangguk pelan. Pak Surip geleng-geleng. Bu Sarti itu dulunya istri dari Pak Rejo. Kamu mungkin belum kenal. Pak Rejo itu dulu juragan beras. Tajir banget. Tapi nggak lama, dia meninggal. Katanya serangan jantung. Tapi waktu itu banyak yang bilang dia kena batunya sendiri. Maksudnya, dulu sebelum dia kaya, dia miskin banget. Tapi tiba-tiba aja, bisnisnya naik. Orang-orang udah curiga. Ada yang pernah lihat dia tengah malam ke arah Sendang Gondo Arum. Tempat itu keramat. Banyak yang percaya, siapapun yang berani naruh sesajen dan minta bantuan, bakal dikasih tuyul. Darto nelen ludah. Jadi, Pak Rejo punya tuyul? Nggak ada yang pernah buktiin. Tapi yang jelas, sejak dia mati, rumah itu kosong bertahun-tahun. Nggak ada yang berani deketin. Sampai akhirnya Bu Sarti balik. Darto gelisah di duduknya. Berarti bisa aja dia nerusin usaha suaminya. Pak Surip diam lama, matanya kosong. Bisa jadi, tapi kamu harus hati-hati. Kalau bener dia masih punya tuyul, dan kamu udah lihat, bisa aja kamu jadi target.
Malamnya, Darto nggak berani tidur. Dia ngunci pintu, nutup semua ventilasi, dan ngidupin lampu di semua ruangan. Tapi perasaan nggak enak tetap nggak mau pergi. Sekitar jam 2 pagi suara itu datang lagi. Kriit, kriit, kriit. Tapi kali ini lebih banyak. Bukan satu langkah, tapi seperti ada 2, 3, bahkan 5 pasang kaki kecil lari-lari di atap dan lantai. Darto natap kaping. Tapi suara itu masuk ke kepala, terus berdengung. Dia berdoa, komat kamit. Tapi makin dia baca doa, suara itu makin keras. Lalu tiba-tiba, diam. Semua berhenti, sunyi. Dan dari balik jendela, muncul bayangan. Sosok Bu Sarti. Diam berdiri di luar, senyum tipis, matanya kosong. Tapi di belakangnya, ada 5 tuyul, berdiri sejajar, nunduk, seolah menunggu perintah. Darto mundur pelan-pelan, tapi Bu Sarti bicara. Tanpa buka mulut, ikutlah Darto. Jangan melawan, rejeki itu harus dijemput. Biar mereka bantu kamu, kaya. Tiba-tiba kepala Darto sakit. Luar biasa, kayak ditusuk dari dalam. Dia jatuh, meronta. Suara ketawa kecil tuul-tuul itu berdenging di telinga. Gelap. Darto kebangun keesokan paginya. Keringat dingin membasahi tubuh. Tapi anehnya, dia udah tidur di tempat tidur, selimut rapi, lampu. Dan yang lebih aneh, di bawah bantalnya ada uang, 2 lembar 100 ribuan yang kelihatan masih baru. Nggak tahu dari mana tangannya gemetar. Dia langsung buang uang itu, tapi suara di kepalanya kembali muncul. Ambil aja, Darto, itu baru permulaan. Dia tahu, ini belum selesai. Tuyul-tuyul itu nggak datang sendiri. Mereka punya majikan, dan majikannya tetangganya sendiri. Bu Sarti. Darto berdiri mematung di depan rumah Bu Sarti. Matanya tak berkedip. Napasnya berat, melamp. Itu sepi banget. Angin cuma sesekali lewat, tapi hawa dingin kayak masuk sampai ke tulang. Dia nggak tahu kenapa langkahnya membawanya ke sini. Sejak kejadian di kamar mandi itu, dia mulai sadar kalau semua ini ada hubungannya sama satu orang Bu Sarti. Perempuan tua yang tinggal sendirian, nggak pernah ikut kumpulan warga, tapi warung kopinya selalu laris. Donya ngone tiap malam Kamis Legi, lampu rumah Bu Sarti pasti dimatikan. Tapi suara cekikikan anak kecil malah terdengar makin jelas dari arah belakang rumahnya Darto. Nekat malam ini, dia nekat pengen tahu siapa sebenarnya majikan tuyul itu. Apakah benar Bu Sarti? Apa dia yang selama ini ngirim tuyul ke rumah-rumah orang? Pelan-pelan, Darto menyusup ke halaman belakang. Rumah Bu Sarti nggak dikunci, tapi dia nggak langsung masuk. Dia cuma ngintip dari sela jendela dapur. Dan di sanalah dia lihat sesuatu yang bikin lututnya lemas. Ada meja kayu bulat di tengah ruangan. Di atasnya ada mangkok berisi kembang 7 rupa, segumpal tanah kuburan, dan 1 lilin merah yang menyala, redup. Tapi yang bikin Darto hampir teriak, di bawah meja itu ada 3 makhluk kecil bertubuh gundul. Matanya melotot dan perutnya buncit tuyul. Mereka duduk selonjor, kayak anak kecil lagi nunggu permen. Dan Bu Sarti duduk di depannya sambil senyum-senyum sendiri. Doro, ini malam terakhir sebelum panen besar. Kirim ke rumah Darto. Dia udah curiga, gumamnya lirih. Suaranya kayak bukan suara manusia. Serak, berat dan kayak bergema. Salah satu tuyul itu langsung berdiri. Dia mendekat ke kaki Bu Sarti, lalu nyium tanah di depan mangkok sesajen. Darto gemitar. Dia tahu harus pergi sekarang juga. Tapi waktu dia berbalik, napasnya langsung tercekat. Bu Sarti berdiri di ambang pintu belakang. "Dak sopan, Dar. Nguping orang malam-malam," ucapnya pelan. Wajahnya pucat, matanya merah kayak habis nangis darah. Tapi yang bikin Darto benar-benar ngeri adalah bayangan di belakang Bu Sarti. Bukan 1, tapi 4. 3 di antaranya mungil, bergerak-gerak sendiri. Darto lari tunggang langgang. Dia nggak peduli kakinya berdarah kena ranting. Yang penting jauh dari rumah itu. Sampai di rumah, dia langsung kunci pintu, semua jendela ditutup, dan lampu dinyalakan semua. Tapi ketenangannya nggak bertahan lama. Dari kamar belakang, terdengar suara cekikikan kecil. Dia mendekat pelan. Tangan gemetaran megang gagang pintu, degup jantungnya makin kencang. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi uang tabungannya di bawah kasur, habis ludes. Bahkan recehan pun nggak tersisa. Darto jatuh terduduk, otaknya mumet. Dia harus lapor polisi, tapi ini bukan maling biasa. Ini tuh. Dan pemiliknya, jelas-jelas dia lihat sendiri Bu Sarti. Keesokan harinya, Darto datangi Pak RT. Dia cerita semuanya tentang rumah Bu Sarti, tentang tuyul, dan ritual aneh yang dia lihat. Tapi bukannya dipercaya. "Pak RT,
malah ketawa kecil. Wes, biasa Dar. Warga sini udah lama curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong. Loh, kok bisa? Karena Bu Sarti itu dulu istri dari dukun pesugihan paling ditakuti di Klaten. Suaminya udah mati, tapi katanya dia warisi semua ilmunya, termasuk tuyul-tuyul itu. Terus kenapa dibiarin aja Pak? Pak RT menatap Darto lekat-lekat. Karena siapapun yang coba ganggu Bu Sarti, hidupnya pasti berantakan. Darto terdiam. Ada ketakutan baru yang muncul dalam pikirannya. Bukan cuma tuyul, tapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat dari yang dia kira. Malam berikutnya, kejadian makin parah. Darto mulai lihat tuyul itu siang-siang, di dapur, di kamar mandi, bahkan di dalam lemari. Mereka cuma berdiri sambil senyum. Kadang-kadang matanya melotot kayak ngancam. Dan di malam Jumat Kliwon, semua puncaknya terjadi. Darto bangun jam 2 pagi karena dengar suara pintu diketuk. Pelan, tok-tok-tok, dia intip dari lubang pintu, kosong. Tapi waktu dia balik badan, ada tuyul berdiri di belakangnya. Mata melotot, bibirnya robek sampai ke pipi. Tangan mungilnya megang seikat rambut. Bu Sarti, nitip salam. Darto langsung jatuh pingsan. Dia bangun pagi-pagi di ruang tamu, badannya kaku. Tapi ada yang aneh, semua uang miliknya yang dia sembunyiin di 3 tempat berbeda hilang. Bahkan amplop THR dari kantornya pun raib. Dia nggak tahan lagi. Hari itu juga, Darto datangi rumah Bu Sarti. Tapi rumah itu kosong, pintu terbuka, semua barang ditinggal. Cuma ada satu hal di meja, depan sebuah foto hitam putih. Dalam foto itu ada Bu Sarti waktu muda, berdiri di depan gubuk tua. Di sebelahnya, berdiri bayangan hitam tinggi besar, dengan 3 sosok mungil di bawahnya. Darto gemetar. Bukan cuma karena bayangan itu menyeramkan, tapi karena dia sadar bayangan besar itu masih mengikutinya. Bayangan yang muncul di cermin kamar. Bayangan yang berdiri di ujung kasur tiap malam. Dan tiap malam, Darto terus mendengar suara yang sama. Bu Sarti, nitip salam. Darto mematung. Suara ketukan kecil dari loteng makin kencang. Ada langkah-langkah ringan, seperti kaki anak kecil, tapi larinya cepat. Dia berani naik pelan-pelan dengan senter di tangan. Saat senter mengarah ke sudut loteng, tampak sosok kecil berdiri membelakanginya. Badannya pendek, kepalanya gundul, tubuhnya pucat dan telanjang, hanya memakai semacam kain kumal. Sosok itu menoleh cepat dan wajahnya bukan seperti anak kecil biasa. Matanya besar melotot, mulutnya robek, giginya hitam-hitam semua. Darto langsung mundur, terpleset, jatuh ke bawah, dan menghantam lantai kayu. Punggungnya sakit, tapi dia lebih takut daripada kesakitan. Bu Sarti tiba-tiba muncul dari arah dapur. Wajahnya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu naik loteng ya? Tanyanya sambil membawa termos teh. Darto nggak bisa ngomong. Lidahnya kaku. Dia cuma mengangguk pelan. Jangan ganggu dia, ucap Bu Sarti lagi. Dia itu cuma nurut sama yang manggil. Darto akhirnya beranikan diri buat nanya. Meski suaranya bergetar, Bu. Itu tuyul ya? Punya siapa? Bu Sarti duduk di samping Darto, tuang teh ke gelas kecil, lalu minum. Emang kamu kira orang bisa tiba-tiba kayak gitu aja di kampung ini? Ucapnya pelan. Tuyul itu bukan punya satu orang. Dia kerja buat keluarga. Kami sudah turun-temurun. Darto terdiam. Jantungnya berdetak keras. Jadi, ibu yang pelihara? Bu Sarti tersenyum tipis. Tapi bukan senyum biasa. Senyum yang bikin merinding. Aku cuma nerusin. Dulu mbahku, terus ibuku, sekarang ya aku. Besok, kalau waktunya tiba, gantian orang lain yang nerusin. Kaya itu harus dijaga, Nak. Darto mulai gemetar. Tapi, kenapa harus pakai tuyul, Bu? Kenapa nggak usaha biasa aja? Karena usaha biasa nggak akan bikin kamu kaya di dunia yang curang ini. Jawab Bu Sarti pelan. Kalau kamu bisa ambil jalan pintas, dan semua orang tutup mata, kenapa enggak? Darto nggak tahan. Malam itu dia kabur dari rumah Bu Sarti. Dia nggak peduli mau tidur di mana, yang penting jauh dari rumah itu. Tapi waktu dia sampai ke jalan, depan rumah, ada satu suara kecil berbisik di telinganya, suara seperti anak kecil. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kamu aku gigit. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Rumah Bu Sarti terbakar. Nggak jelas penyebabnya. AP datang tengah malam, waktu hujan deras. Tapi anehnya, nggak ada yang lihat api menyambar dari mana. Bu Sarti hilang, nggak ketemu. Orang bilang dia kabur sebelum rumahnya terbakar. Tapi ada juga yang percaya, dia ikut terbakar di dalam, tapi jasadnya nggak ditemukan. Darto kembali ke rumah ibunya. Dia diam 1000 bahasa. Sejak kejadian itu,
hidupnya berubah. Dia nggak pernah lagi bicara banyak, nggak pernah lagi kerja di mana-mana. Tapi malam-malam, orang sering lihat dia duduk di teras rumahnya sambil ngomong sendiri, kayaking sama anak kecil yang tak kelihatan. Warga mulai curiga. Jangan-jangan 3 bulan setelah kebakaran itu, kampung mulai tenang. Tapi tenang yang aneh. Banyak orang kaya mendadak, tapi tiba-tiba jatuh miskin tanpa sebab. Uang lenyap dari dompet, toko-toko bangkrut meski ramai. Seorang ibu jualan sembako nangis karena duit hasil jualannya hilang semalaman. Suatu malam, Pak Lurah ngadain pengajian keliling kampung. Darto disuruh datang juga, tapi dia nggak keluar rumah. Pak Lurah akhirnya datang sendiri ke rumah Darto. Ajak dia bicara baik-baik, Leh. Ini kampung butuh ketenangan. Kalau ada yang kamu tahu, mending dibagi. Jangan disimpan sendiri. Tapi Darto cuma nyengir. Semua orang udah tahu, Pak. Mereka cuma pura-pura nggak tahu. Pak Lurah heran. Maksudmu yang pelihara tuyul bukan cuma Bu Sarti, Pak? Dulu iya, tapi sekarang dia udah pergi. Tuyulnya masih butuh majikan. Pak Lurah mengernyit. Maksudmu? Darto menunjuk ke arah rumah-rumah warga. Sekarang dia jalan sendiri. Dia pilih sendiri siapa yang layak jadi majikannya. Dan biasanya dia datang ke yang lagi kesusahan. Desas-desus itu makin kencang. Setiap malam Jumat Kliwon, warga dengar suara langkah kecil lari di atap. Uang hilang. Suara ketawa anak kecil terdengar dari kolong ranjang. Bahkan ada yang ngaku lihat anak kecil telanjang berdiri di pojokan rumah jam 3 pagi. Sampai suatu hari, seorang pemuda baru pindahan ke kampung itu. Namanya Rifki. Dia ngontrak rumah kosong bekas milik Bu Sarti yang udah dibersihkan dan direnovasi warga. Rifki ramah, santun, kerja di luar kota. Tapi sejak dia tinggal di situ, warungnya laku keras, duitnya nggak pernah habis, motor baru, baju baru, semuanya serba cepat. Suatu malam, Darto datang ke rumah Rifki. Mas, saya cuma mau bilang, rumah ini dulu pernah dipakai buat pelihara tuyul. Rifki tertawa. Mas, Darto, saya orang rasional. Saya nggak percaya gituan. Tapi Darto nggak tertawa. Dia cuma bilang pelan, kalau tiba-tiba kamu dengar suara anak kecil di kamar mandi, jangan buka pintu. Dan kalau uang kamu tiba-tiba bertambah sendiri, jangan diambil. Karena kalau sekali kamu ambil, kamu udah terima perjanjiannya. Darto lalu pergi. 3 bulan setelah Rifki tinggal di situ, suara anak kecil kembali terdengar. Tapi sekarang, bukan cuma di rumah itu. Tuyul itu seakan kembali bebas. Mencari siapa saja yang serakah, siapa saja yang ingin kaya dengan cara instan. Karena pesugihan itu bukan cuma tentang tuyulnya, tapi tentang kita. Tentang manusia yang terlalu mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Dan tuyul hanya datang kalau kita sendiri membuka pintunya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.